Top FM. More music variety. Top. This is the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talk Show. Yang mana untuk malam hari ini masih seperti biasa di setiap hari Minggu di malam Senin kita akan hadir menemani temannya di spesial program Radio Talk Show. Yang mana dan untuk malam hari masih seperti biasa juga ditemani oleh teman-teman kita, rekan-rekan kita dari Universitas Peradaban Bumiayu. Dan selamat malam juga untuk temannya yang kebetulan untuk malam hari ini ya masih tetap setia bersama kami di 95.1. Dan untuk tema malam hari ini yaitu ngobrol santai tentang mengemas peradaban Arts Club, yang mana untuk temannya yang kebetulan juga suka sekali dengan seni. Nah, ini untuk malam hari ini ya kita akan bahas dan juga kita akan kupas seputar jiwa-jiwa seni Topmania yang mungkin baik itu dari berbagai macam seni yang mungkin Topmania sedang geluti atau hobi. Nah, ini malam hari ini tamu-tamu saya adalah teman-teman rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu yang mana dari UKM Peradaban Arts Club gitu ya. Ya, Iya, gitu ya. betul Dan sekali. untuk narasumber kita untuk malam hari ini kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Bidara Naliwin Wandira. Oke, Ketua Umum Peradaban Arts Club. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam Mas. Iya, sehat, Mbak? Alhamdulillah Oke, sehat. kemudian ada Mas Darlianto. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Darlianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alhamdulillah sehat. Departemen Kominfo. Oke. Betul sekali. Ya, Mbak Nali Wandira. Namanya ini kayaknya Ayu Wandira atau gimana? Ya, Ketua Umum Peradaban Arts Club. Sebenarnya sekarang berarti semester berapa, Mbak? Sekarang mau masuk semester 5. Alhamdulillah. Masuk semester 5 ya. Ya, untuk jurusannya? Jurusannya pendidikan matematika. Oh, pendidikan matematika. Tapi kok seneng seni ya? Ya, pelarian. Setelah pusing-pusing berhitung akhirnya bergelut di dunia seni gitu, Oh, Mas. kayak gitu ya. Aslinya mana? Aslinya saya orang Gumelar. Oh, Gumelar. Terus? Iya. Tapi kuliah di situ. Iya, Oke. Di Laju apa kos? ngekos. Alhamdulillah. Ya, kemudian Mas Darlianto. Hadir di sini. Oke. Ya, semester berapa, Mas? Alhamdulillah nanti saya sendiri akan ke semester 3 ini ya. Semester 3. Betul. Oke deh, dan ambil jurusan? Kalau saya juga masih sama sih pendidikan, cuman jurusannya beda ya. Jurusannya apa? Fakultas sama tapi jurusannya PGSD. Oh, BGSD-nya. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini kalau BGSD masih agak-agak nyambung gitu ya dengan jiwa seni, mungkin nanti jadi guru kesenian kan bisa. Mungkin masih gitu bisa ya. Tapi kalau matematika sini wah luar biasa gitu ya. Ya, ngomong-ngomong Mas Darlianto dari mana? Kalau saya sendiri asli Keranggan, Desa Keranggan, Kecamatan Mekuncen. Wah, jadi memang Banyumas semua ya ini untuk malam hari ini. Kebetulan Banyumas semua. Kebetulan Banyumas semua. Ya, berarti untuk malam hari ini kita akan ngobrol seputar dunia seni ya. Ya, untuk Mbak Bidara gitu ya. Mbak Ya. Bidara apa Mbak Nali sih? Ya, terserah Masnya aja lah. Oke ya. Oke, Mbak Bidara Nali Wandira. Wow, Bidara itu kayak pohon bidara Pohon, ya. pohon bidara. Nali Wandira katanya banyak khasiatnya loh pohon bidara ini. Bener ya Mas Darlianto ya? Betul sekali, mungkin bisa menyembuhkan berbagai penyakit mungkin. Mungkin Mungkin ya. harapannya semoga supaya saya bermanfaat bagi orang lain gitu. Amin. Betul, amin. Oke, ya di malam hari ini teman-teman dari UKM ke Peradaban Arts Club ini atau biasanya disebut apa Mas tadi? Kalau biasanya UKM PAC. Oh, PEC. Ya, nah PEC. ini sebenarnya apa sih itu PEC nih? Nah, jadi Siapa dulu? Monggo silakan terserah. Nah, jadi UKM PSI itu salah satu UKM di Universitas Peradaban yang bergelut di bidang seni, Mas. Nah, Seperti seni apa itu?
ya bermacam-macam seni. Nah, kebetulan di UKM PSI itu banyak divisinya. Divisi-divisi itu mengelompokkan beberapa seni gitu, Mas. Jadi memang seluruh berarti seni masuknya di UMKM PSI ini. Iya. Iya, dan Mas Darlianto di Kominfo-nya. Di Kominfo kebetulan saya masuknya divisi musik karena di PSI sendiri kan ada beberapa divisi ya. Ada divisi musik, ada PC, beauty class ya namanya. Beauty camp. Tentang beauty camp ya. Iya. Tentang kecantikan gitu kan. Oh, ada gitu. Ada modeling-modeling gitu. lah. Terus ada lagi divisi Seni tari, seni rupa dan juga ada paduan suara. Berarti semua lengkap ya di situ ya. Lengkap. Alhamdulillah. Itu memang dari hanya semua jurusan yang kuliah di Universitas Peradaban masuk ke kalau mau masuk ke sini berarti semuanya bukan hanya dari jurusan salah satu fakultas saja gitu. Tidak harus kalau misalnya harus ada PMFK atau tidak mengkhususkan lah dari semua jurusan, baik itu jurusan dari pendidikan sampai ke mungkin ke ekonomi pun masuk semua bisa lah. Jadi tidak ada batasan lah. Oke. Ya. Yang paling penting mungkin harus mahasiswa peradaban mungkin. Berarti kalau saya nggak bisa masuk ya. Kayaknya belum. Kalau mungkin daftar kuliah dulu boleh, Mas. Oh iya. tapi nggak kalau misalnya untuk kolaborasi ya mungkin masuk lah kalau untuk kolaborasi. Oke, dan baik kita akan bicara tentang seputar jiwa-jiwa seni. Mas Darlianto memang sudah agak kelihatan seninya ini untuk malam hari ini. Ya, dan ini ada beberapa departemen juga ya di situ ya. Ada di Iya, dalamnya ada. banyak. Masuknya berarti ke pengurusan ya, Pak? Iya, masuknya di kepengurusan. Ketua umum, kemudian Ada sekretaris jenderal, sekjen, sekretaris, bendahara, terus kominfo, terus sarana prasarana. departemen berarti itu masuknya. Ya? Nah, terus karena ada seni juga, kita juga punya manajerial, Mas. Oh, kayak gitu ya. Iya. Oke, luar biasa memang. Nah, ini sejarah dari BIC ini seperti apa bisa ada gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kan dari sebelum 2015 ya, Mas. Universitas Peradaban itu kan awal mulanya STKIP Islam Ta'alamul Huda. Nah, setelah 2015 kan bergabung dengan STI. STIE. Ya, STIE. Nah, jadi pas 2015 itu beberapa UKM di STKIP bergabung dengan UKM IEC. Nah, bergabunglah menjadi PSI gitu, Mas. Nah, beberapa UKM di STKIP itu antara lain ada paduan suara, ada tari gitu. Nah, karena setelah bergabung menjadi Universitas Peradaban, UKM-nya juga bergabung jadi PSI. Jadi mungkin awalnya ngeblok atau bukan ngeblok sih, kayak ibaratnya ada UKM misalnya kayak UKM paduan suara sendiri, terus UKM musik sendiri gitu kan. Setelah menjadi Universitas Peradaban, nah itulah terbentuk sebuah ya kita namakan UKM PSI. Di dalamnya ada divisi yang berdirinya tadi itu adalah sebuah UKM gitu. Ya, dan untuk perkembangannya seperti apa untuk saat ini berarti? Perkembangannya ya. Jadi waktu tahun pertama itu hanya ada 4 divisi, Mas. Jadi divisi musik, tari, beauty camp, dan juga paduan suara. Nah, setelah di tahun kedua bertambah 1 divisi, itu ada divisi seni rupa. Nah, juga pas di tahun kedua itu UKM PSI mulai bergerak di luar gitu, Mas. Nggak cuma bergerak di kampus, nggak cuma berkarya di kampus, tapi mulai menjelajah keluar gitu. Maksudnya gimana? Menjelajah keluar gimana? Ya enggak, maksudnya berkaryanya nggak hanya sebatas di dalam kampus gitu, Mas. Oh iya. Berarti sudah ada keberanian untuk mengekspresikan di luar kampus itu ya. Iya. Seperti apa itu berarti contohnya? Ya misalnya membuat suatu kegiatan yang juga mendatangkan orang-orang dari luar gitu, Mas. Nah, terus ikut acara-acara di luar gitu-gitu deh, Mas. Mungkin kayak misalkan ada sebuah event gitu kan. Dari BSI mungkin ada undangan. Kayak contoh sebelum pandemi itu kita diundang sama salah satu universitas di Banyumas itu Universitas Wirotomo. Kebetulan yang mengadakan itu UKM musik di sana. Nah, kemudian
di awal-awal bulan Januari mungkin itu kita diundang lewat online ya. Yang kedua kita adakan pertemuan. Terus akhirnya kita diundang ke sana. Kita untuk mengeksplorasi, memperkenalkan dari Universitas Peradaban. Tentunya juga musik-musik yang mungkin ya sekitaran lingkup Bumayu lah gitu. Ya, dan tampil di sana. Sebagai delegasi karena memang untuk namanya UKM seluruh UKM mungkin yang ada di Jawa mungkin tadi ada undangan mungkin. Nah, itu di situ berkumpul, kita saling bersharing tentang perkembangan di masing-masing universitas gitu kan. Terus kita sharing-sharing juga tentang pengalaman, terus kayak wacana lah semacam seperti itu. Kami juga ya semacam itulah, kita saling mengeksplorasi satu sama lain dan juga kita sharing gitu. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Oke. Ya, luar biasa. Dan untuk malam hari ini ya di Top Mania juga ini bisa menyaksikan secara langsung untuk siaran kami di jaring sosial Facebook maupun channel YouTube Top FM, yang mana untuk malam hari ini kita siarkan secara video streaming dan juga live streaming. Kemudian juga kita untuk teman-teman dari Universitas Peradaban dari PIC ini juga menyiarkan. Ya. Iya, betul live sekali. Streaming Instagram. Ya. Boleh disebutkan Instagramnya? Instagramnya @peradaban.art.club _family. Ya. Panjang banget. Ya, tinggal mengetikkan Peradaban Art Club Family langsung keluar. Oke, ya. Ya, barangkali ini untuk malam hari ini ada banyak yang nonton nih kayaknya nih. Insya Allah. Oke, ya. Kemudian juga untuk teman-teman peradaban nanti bisa berinteraktif, barangkali ada niat untuk bisa interaktif. Ya, kemudian ya untuk malam hari ini juga masih seputar ngobrol santai aja gitu ya untuk PAC ini untuk malam hari ini ya. Sebenarnya seni ini untuk teman-teman mahasiswa seberapa penting sih, Mbak? Ya, Mas Darlianto nih kayaknya. Oke, kalau untuk kita bicara di Universitas Peradaban ya berarti ya. Betul. Oke, linknya UPP berarti kalau menurut saya sendiri itu sebenarnya dari mahasiswa peradaban Bumayu itu sebenarnya banyak potensi. Terus juga memang banyak juga yang kayak ibarat kata jago alat musik, misalnya gitar ya, drum, sebenarnya banyak. Cuman biasanya juga banyak ya yang bisa main musik ya. Biasanya yang paling mayoritas gitar, rata-rata pasti bisa. Dan disitulah maksudnya ketika nanti ada sebuah latihan ataupun apa ya, kita saling bertukar lah, kita saling bertukar ide dan PIC ini menjadi wadahnya gitu. Wadahnya, betul sekali. Ketika ada bakat-bakat dari mahasiswa ini nanti ditampung di PIC. Ya. Jadi saling berbagi ilmu gitu ya, Mas. Gitu ya. Ya, dan kemudian nanti juga untuk B-nya ada B-nya sendiri untuk PIC untuk Universitas Peradaban. Kalau untuk saat ini ada ya? Ada. Namanya saya sendiri sih yang membentuk, maksudnya pelopornya itu namanya Kuntulan Band. Yang berasal memang dari anggota-anggotanya. Dari PSI semua ya. Ya. Kemudian untuk kayak seni-seni yang lain paling menonjol apa Mbak Wandira? Sebenarnya ya kalau menonjol sih saya bilang menonjol semua, Mas. Alhamdulillah ya, Mas. Semua sama pentingnya, semua sama ininya lah. Ya kayak misal beauty camp nih, Mas. Itu kan di dunia modeling. Alhamdulillah dari yang sudah pernah ya, Mas. Anggota dari yang beauty camp itu sekarang udah jadi model gitu, Mas. Keren dong. Ya keren dong. Nah, terus dari tari juga alhamdulillah dari teman-teman tari mereka jadi lebih percaya diri gitu, Mas. Kan banyak tuh yang kadang suka nari tapi malu minder, masa nari sendirian gitu. Nah, kan ketika mereka gabung sama yang satu frekuensi gitu kan akhirnya bisa nyambung, bisa gitu deh. Channelnya jadi lebih mantap gitu ya. Iya. Terus paduan suara ya penting sih, apalagi di Universitas Peradabannya, Mas. Pasti paduan suara dibutuhin gitu. Gitu deh. Untuk semua kegiatan ya. Hampir semua kegiatan kayak ada seminar apa pasti tetap membutuhkan paduan suara. Mapram, wisuda gitu.
Oke, masih bersama Mbak Bidara Nelly Wandira dan juga Mas Darlianto, yang mana untuk malam hari masih ngobrol santai mengemas BAC, yang kebetulan untuk malam hari ini temannya suka dengan jiwa-jiwa seni. Untuk malam hari ini kita bersama teman-teman Universitas Peradaban. Ya, dan jangan kemana-mana temannya, sebelum kita lanjutkan kita break sebentar. Ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Ya, baik teman yang masih di 95.1 inspirasi kita semua, dan masih bersama Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini, dan masih bersama teman-teman kita dari PAC Club unit kegiatan mahasiswa dari Universitas Peradaban Bumiayu, yang mana untuk malam hari ini itu ngobrol santai mengemas PAC, yang mana untuk malam hari ini ada Mbak Bidara Nelly Wandira namanya panjang, kemudian juga ada Mas Darlianto dari Departemen Kominfo. Mbak Bidara ini ketua umumnya untuk Peradaban Arts Club yang ada di Universitas Peradaban. Ya, kemudian ini siapa ya yang mau jawab? Untuk kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang dilakukan untuk teman-teman dari PAC apa aja, Mbak? Ya, jadi kegiatannya Mas, kegiatan itu yang biasa dilakukan oleh kami itu pastinya latihan rutin ya Mas. Karena di bidang seni pasti kan teman-teman butuh latihan dong, latihan-latihan gitu. Nah terus kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan, kalau yang kemarin itu Mas, kemarin itu ada kegiatan Living Inside South Outside yang lomba tari dan beauty class online. Itu? Nah jadi itu modelnya virtual Mas. Oh virtual, ya. Berarti di rumah masing-masing ya? Iya. Itu kampus yang gelar atau? Oh yang ngadain UKM kami Mas. Oh UKM kamu. Gitu. Nah lomba tarinya itu virtual, jadi modelnya dikirim videonya lewat Instagram. Terus beauty class online-nya itu kelas kecantikan, diskusi-diskusi lewat aplikasi penunjang yang itu. Apa? Zoom. Google Meet. Google Meet. Iya. Ya, itu untuk kayak kegiatan lomba yang virtual itu, jurinya gimana itu nanti? Jurinya. Ya kan ada ketentuannya ya Mas, ada kriteria penilaian. Nah ya jurinya menilainya ya dari video itu, dilihat berdasarkan kriteria penilaiannya gitu. Banyak yang ikut? Alhamdulillah, nggak menyangka banyak sekali yang daftar. Itu khusus dari teman-teman mahasiswa saja atau ada dari luar? Dibuka untuk umum Mas. Oh dibuka dari umum? Iya, makanya yang daftar itu banyak. Yang beberapa ribu? Ya nggak sampai ribuan juga Mas. Hampir 100 sih. Hampir 100? Iya. Oke deh. Kemudian untuk latihan Mas Darwianto, untuk latihannya seperti apa untuk agenda latihan yang diatur dari teman-teman PAC ini? Kalau untuk agenda sendiri kita menyesuaikan sih ya, karena mungkin kemarin kan kita semua tahu ya pandemi gitu kan. Tapi walaupun pandemi kita sempat lah sekali dua kali kita latihan, tetap memakai maksudnya protokol kesehatan tetap. Itu malah kita juga bikin sebuah channel juga untuk konten kami. Terus juga akhirnya ketika latihan jadi, terus kita langsung buat konten, biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya jadwal untuk divisi musik sendiri itu pasti menyesuaikan ya. Kalau misalnya kita hari ini kayaknya lagi santai, atau misalnya dari anggota divisinya santai semua, ya kita kumpul deh di mana nih enaknya. Kalau biasanya sih nggak keluar sih, biasanya kita di dalam kampus saja, karena kita juga kan alatnya juga ada di kampus ya. Sekali lah kita di studio, karena yang butuhkan drummer gitu kan. Kalau di studio kan lebih energik gitu kan. Nah setelah itu mungkin setelah latihan kita agenda berikutnya kita mau bikin apa nih, misalnya konten, misalnya kan kita fokusnya ke cover untuk saat ini ya. Cover misalnya hari ini kita cover lagu A, kemudian di hari berikutnya ini kita
agendanya mau kapan lagi nih untuk kedepannya, atau mungkin seminggu atau 2 minggu yang akan datang kita mau lagu apa nih kira-kira. Nah kita sesuai kesepakatan teman-teman nih, jadi antara vokal, antara gitar, antara drummer juga kan harus ada argumen ataupun kita diskusi lah sebelum kita menentukan sebuah lagu. Kita saling berpendapat. Misalnya kan dari masing-masing anggota kan mungkin beda-beda apa namanya ya, genre ya. Kalau genre saya ya. kalau saya sendiri sih lebih di reggae ya, musik-musik Jamaika itu kan, dari kayak Bob Marley, terus Ada juga Tony yang Q. dangdut gitu ya. Dangdut ada juga. Apalagi sekarang memang lagi musim dangdut ya sekarang karena dari terus kemudian ada yang juga rock juga, yang suka genrenya rock, terus ada lagi yang genre pop set ataupun apa sih namanya, pop alternatif lah gitu kan. Nah disitulah kami saling sepakat ini kira-kira lagu apa ya yang enak ya. Ini nih lagu yang lagi ngetren atau aku sukanya lagu ini. Nah dari situ kita apa sih diskusi yang tepat biar semuanya masing-masing kan banyak kan Mas, banyak kepala ya. Jadi kalau kita menentukan sesuatu kan kita harus apa ya, biar agar sama-samanya itu saling menerima lah gitu. Jadi memang agak sedikit ribet ya kalau misalnya diceritakan, tapi nah itu di manajemen apa pemilihan lagu pun ada seninya gitu kan. Terus apalagi kita pas ngulik juga pertama latihan kok di kunci A agak tinggi, terus kita gimana cari agar Turun cari lagi. solusi turun, terus ibarat kata kita mencari yang apa namanya, yang enak lah, yang nyaman untuk vokal, untuk gitaris juga, seperti itu Ya, kurang lebih. memang di Universitas Peradaban fasilitas untuk musiknya lengkap Mas. Kalau untuk saat ini alhamdulillah Wih, keren. mendekati lengkap sih. Cuman untuk saat ini untuk pengadaan drum mungkin belum ada ya. Cuman karena kami ada salah satu yang bisa kreatif ya, memakai keyboard itu bisa pakai buat drum Mas, itu Mas. Wih, kalau- Bisa, makanya mungkin kapan-kapan bisa nih kesini ya mungkin ya suatu saat. Jadi dia itu main drum Ah. tapi lewat keyboard gitu. Dan kemudian ya sesuai alur seperti drum pada layaknya, jadi persis gitu loh. Jadi luar Tapi biasa. pakai note gitu. Pakai not. Memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Jadi memang gitarnya ada, terus drumnya ada, walaupun drum via keyboard ya, tapi alhamdulillah berjalan. Terus juga pas kita latihan di studio pun enak gitu. Ya. Kemudian Mbak Wandira, untuk pihak kampus sendiri ketika di PIC sendiri seperti apa Mbak tanggapannya dan dorongannya gitu? Ya pasti pihak kampus ya pasti Dukungannya gitu. ya mendukung ya Mas, responnya ya positif, mendukung. Apalagi kan UKM kita juga bukan hanya UKM yang menguntungkan kita sendiri gitu Mas. Ya dengan UKM kita bisa juga bisa juga sebagai ajang promosi gitu Mas. Kan bisa juga tuh kalau mau daftar kuliah. Apa sih yang bikin menarik di kampus itu? Di situ aku bisa ngapain aja. Nah, barangkali bisa ketika lihat PSC berkarya di luar gimana, terus lihat, wih ternyata ada ini nih, ini dari mana? Oh dari Universitas Peradaban. Nah, barangkali dari situ langsung jadi minat gitu Mas. Jadi bisa menjadi satu daya tarik gitu ya. Iya. Dan ini tentu bukan hanya menguntungkan dari teman PIC sendiri gitu ya. Betul sekali. Ya, kemudian ini untuk teman-teman dari PIC sendiri kan Mbak Wandira kan di matematika, Mas Darminto di PGSD. Nah ini untuk bagi waktu kuliahnya atau kegiatannya memang rapat banget atau seperti apa ini bagi kuliahnya mengatur mengurusi PIC? Ayo Mas Darmanto. Kalau untuk saya sendiri sih, dan mungkin kebanyakan teman-teman yang ikut gabung di PAC karena dari berbagai jurusan juga, ya kami fleksibel sih Mas, nggak terlalu apa namanya, nggak Maksain terlalu ya. iyalah bahasa itunya saklek nggak lah ya. Kita santai, fleksibel. Ketika kita ada mendekati acara ya, kemarin juga sempat ada undangan sih sebenarnya, karena di cancel karena masih pandemi ya, jadi nggak di ACC juga. Nah itu terus kami apa namanya,
Ya seperti itu Mas, mungkin kurang lebihnya lah. Ya, jadi kami menyesuaikan jadwal teman-teman juga Mas, nggak memaksakan, sefleksibelnya aja. Juga kita ya sebagai mahasiswa pastinya harus bisa pintar-pintar memanage lah, memanage kesibukan, memanage waktu, memanage prioritas gitu. Ya, kemudian ketika harus ada kegiatan di luar rumah, kemudian juga harus kan kalau PIC kan biasanya kalau ngeband malam gitu ya. Biasanya. Ya, biasanya pulang malam. Nah, ini dari orang tua nggak gimana Mas? Respon orang tua nih. Kalau respon orang tua sendiri ya selagi itu sebuah hal yang baik, kegiatan yang baik, malah orang tua mendukung gitu. Apalagi atas nama kampus gitu. Atas Ya? nama kampus, iya. Malah diberi support, dukungan berupa materi ya tentunya. Doa, restu juga. Terus ya baguslah kalau dari orang tua tanggapnya alhamdulillah bagus. Jadi tidak ada masalah ya. Betul. Ya, baik Tomania masih di 95.1 dan juga masih bersama Mbak Wandira dan juga Mas Darlianto untuk malam hari ini dari unit kerja kegiatan mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, dan untuk Tomania jangan lupa untuk malam hari juga bisa menyimak dan juga menyaksikan secara langsung untuk kegiatan radio talkshow ini, yaitu di channel YouTube Top FM, baik dari channel Facebook dan juga channel YouTube Top FM, kemudian juga IG dari teman-teman PIC yang malam hari ini juga menyiarkan secara langsung. Iya, live streaming. Live streaming ya, video streaming ya. Iya. Oke, video streaming untuk malam hari ini. Dan baik temannya, masih akan kita lanjutkan untuk perjalanan kita baik yang ada di channel YouTube Top FM maupun di Facebook Top FM Bumiayu dan juga IG teman-teman PIC yang malam hari ini kayaknya banyak banget juga yang nonton ini. Iya, Mas Darlianto, ini untuk program kerja tahunannya apa Mas? Untuk kalau untuk Mas PIC. Program tahunannya PIC berarti GKS ya? Iya, GKS. Apa itu? GKS itu gelar kreasi dan seni. Nah, GKS itu sebagai wadah buat teman-teman PSI untuk mengekspresikan bakatnya Mas. Setelah latihan-latihan, akhirnya kan nggak mungkin dong cuma disimpan buat sendiri. Akhirnya UKM kita juga menyediakan panggung buat teman-teman kita gitu. Kita namakan sih panggung spektakuler lah kalau kita bicara untuk divisinya. Jadi dari semua divisi itu kita kolaborasikan antara paduan suara, antara divisi musik, beauty camp dan juga satu lagi apa ya Pak? Seni rupa. Jadi kita paduan itu suara. kolaborasi. Jadi acara di dalamnya itu kita saling kolaborasi, Dikemas terus juga dalam satu tema. Terus juga kami juga pasti mengundang lah ya dari luar. Istimewa juga ada gitu. Panggung bintang tamu. Bintang Ya, tamu. ibaratnya bintang tamu gitu. Pernah siapa yang diundang? Pas GKS 3 kemarin itu kita pernah ngundang Hanindia Wis, Mas. keren. Yang cover itu ya? Iya, yang ikut apa? Yang kontes nyanyi itu loh. Kontes nyanyi di salah satu di Indonesia. Wes, luar biasa. Tahun berapa itu? Itu pas 2018. 2018. Terus kemarin 2019 bintang tamu kita itu ada Hindia Band dari Purwokerto. Mereka itu band yang punya karya sendiri, terus namanya juga udah nasional. Ya udah mulai inilah ya Mas, gitu. Oke, dan ini tentu menjadi satu daya tarik ya. Iya. Ya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan mungkin yang sifatnya mengundang teman-teman adik-adik SMA, ini pernah nggak dilakukan oleh PIC untuk menarik datang ke kampus gitu? Ya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu pernah sih Mas. Kayak lomba gitu Mas. Kemarin waktu GKS 3 juga kan banyak lomba-lomba itu dibuka buat teman-teman pelajar. Terus juga kemarin yang kegiatan tari beauty class itu kan umum buat teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman pelajar ya bisa masuk. Bisa gitu. Terus juga kemarin pas awal di tahun 2019 kan ada Hindia ya. Nah itu juga untuk opening juga ada dari pelajar. Oh, dari openingnya kan ada kan? Oh, iya. Nah itu dari berarti undangan gitu ya. Kayak band regis gitu. Jadi dari kita tetap undang yang katakanlah yang lingkup Bumiayu lah. yang pelajar Yang gitu. pelajar. Ya. Wah, tujuannya untuk memperkenalkan ya tentunya. Untuk memperkenalkan Universitas Peradaban Bumiayu dan tentunya untuk PIC sendiri seperti itu. Oke, dan masuk di closing
perjumpaan kita, Mas Daryanto. Mungkin kesan dan juga pesan untuk adik-adik yang masih belum kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu, atau mungkin juga untuk teman-teman mahasiswa biar masuk di UKM PIC. Oke, dari saya sendiri untuk adik-adik ataupun yang lulusan SMK yang sekarang ya, SMK, SMA atau sederajat, monggo kita masuk ke Universitas Peradaban. Kita tunggu kehadirannya, kita tunggu kolaborasinya, kita tunggu sinerginya untuk sama-sama membangun seni ya, khususnya di lingkup Bumiayu dan sekitarnya. Halo Mbak Wandira. Ya tentunya buat teman-teman SMA SMK yang udah lulus masih belum ngapa-ngapain, ayo jangan ragu-ragu. Gitu Ya jangan ragu-ragu buat kuliah. Langsung aja daftar di Universitas Peradaban biar ketemu sama kita UKM PSI, biar kita bisa bareng gitu. Baik, terima kasih. Untuk pendaftaran masih dibuka ya? Pendaftaran Universitas Peradaban? masih dong. Sampai tanggal berapa? Sampai Kalau untuk itu sampai mungkin September awal mungkin. September ya, masih berarti untuk saat ini masih ada kesempatan untuk teman-teman yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar ya. Bisa Dan langsung one day service ya untuk pendaftarannya. langsung aja ke mungkin kampus auto ya. Iya. Ya baik Tomani, masih disayang sekali untuk bersamaan kita malam hari ini, bincang-bincang kita bersama teman-teman PIC Universitas Peradaban Bumiayu, yang mana untuk malam hari ini dari Departemen Kominfo dan Mbak Ayu Wandira, Mbak Ayu Nelly Wandira. Wah, kamu ingatnya dari Ayu Wandira aja gitu ya. Iya. Terngiang Ayu. Iya. Oke, Ketua Umum Peradaban Arts Club untuk malam hari ini, terima kasih untuk kedatangannya Mbak. Ya sama-sama ya Mas, terima kasih. Dan juga Mas Darlianto. Iya sama-sama Mas. Semoga kita kedepannya bisa berkolaborasi nih. Oke, keren. Oke, semester 3, tapi nanti mudah-mudahan untuk malam hari ini bisa ketemu lagi. Main seni sebagai apa? Berarti untuk musiknya. Musik mungkin. Musiknya atau, apa? Megang alat. Megang alat. Apa? Gitar. Oh, gitar ya. Oke deh, terima kasih untuk Mas Darlianto untuk dan juga Mbak Wandira malam hari ini. Oke, dan sama-sama. Terima kasih juga untuk temannya semuanya yang kebetulan untuk malam hari ini masih tetap bersama kami. Tapi sayang sekali untuk bersamaan kita harus sampai di sini karena nggak terasa 1 jam untuk ngobrol kita bersama teman-teman dari UKM PIC untuk Universitas Peradaban Bumiayu. Dan akhirnya saya Bayu Ahmad yang bertugas pamit untuk malam hari, dan juga seluruh kerabat kerja dan Mas Diswa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua.